Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita dimanapun saat ini. Pagi hari ini, Selasa 6 Oktober 2020. Sebelum kita memulai aktivitas dan rutinitas kita hari ini, saya mengajak Bapak Ibu serta jemaat terkasih untuk sejenak membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan yang telah ditetapkan hari ini, yang terambil dari kitab Amos pasal yang ke-9 ayat yang ke-14. Beginilah bunyinya. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buah-buahnya. Bapak, Ibu, serta jemaat yang terkasih, di dalam kehidupan kita pasti mengenal apa itu konsep kepercayaan. Konsep kepercayaan yang diberlakukan di dalam setiap manusia. Kepercayaan adalah proses di mana antara dua orang yang telah melakukan sebuah ikrar atau telah dipercayakan atau mempercayakan. Ketika kita mengerti apa sebuah kepercayaan itu lebih kepada kita telah mempercayakan apa yang kita inginkan kepada mereka untuk dilakukan. Bagaimanapun ketika kita mempercayai seorang, kita berharap dia menjalankan dengan baik. Dan begitu juga ketika kita dipercayakan untuk melakukan hal itu dengan baik, kita semestinya harus melakukan agar memotivasi diri kita sendiri. Namun seiring waktu, kepercayaan itu tidak lagi dilakukan dengan baik. Kepercayaan antar setiap manusia sudah sangat berkurang, sangat jauh. Bahkan sudah menganggap hal yang sepele dari sebuah kepercayaan itu. Banyak orang yang melanggar, padahal itu masih antar manusia yang melakukan kepercayaan. Bagaimana ketika kita dipercayai oleh Tuhan kita? Kita sebagai umatnya yang telah dipercayai untuk menjalankan sebuah aturan. Begitulah dengan firman Tuhan saat ini, yang kita melihat bagaimana gambaran yang dilakukan Tuhan kepada umatnya, bangsa yang dikasihnya, bangsa Israel. Umat yang dikasihnya itu pada masa itu harus terbuang dan terhukum karena telah melanggar janji dan kepercayaan dari Allah itu sendiri. Perjanjian itulah yang menjadi sorotan dan alasan kemarahan Tuhan yang tidak dapat terbendung dan dilakukan, sehingga Tuhan melakukan hukuman. Hukuman dari itu dilakukan dengan keras kepada umatnya agar mereka mau mengerti dan tidak main-main lagi terhadap sebuah kepercayaan. Tuhan memang tegas terhadap dosa dan tidak mau berkompromi terhadap hal itu. Namun Tuhan juga tidak membiarkan atau melalaikan umatnya ketika pada masa hukuman tersebut. Tuhan tetap peduli. Sekalipun Tuhan tegas terhadap dosa dan tidak mau berkompromi dengan hal-hal yang menyimpang, Tuhan tetap memberikan pemulihan bagi bangsanya yang dikasihinya itu. Tuhan tetap melihat bagaimana Allah itu menyatakan dirinya adalah kasih. Ia memberikan janji-janji pemulihan bagi rencananya selanjutnya. Allah menyatakan diri di dalam hukuman dan janji. Janji-janji yang ia ucapkan kelak akan ditepatinya di waktunya yang tepat menurut Dia. Dan Allah dapat dipercaya karena apa yang ia ucapkan pasti terlaksana dan pasti terwujud di dalam setiap kehidupan kita. Allah itu adil. Setelah menerima penghukuman karena dosa, umat Israel beroleh pengampunan. Demikian juga dengan kita. Setelah Kristus menanggung hukuman dosa-dosa kita selama ini, kita beroleh pengampunan dan pemulihan. Lalu kita hidup dalam anugerah-Nya yang membuat kita dapat berkarya sesuai anugerah yang kita terima. Bapak, Ibu, serta jemaat yang terkasih, demikian pula di dalam kehidupan. Ketika kita menyerahkan kehidupan kita di tengah Tuhan kepada Tuhan secara penuh, berarti kita sudah mempercayai bahwa Tuhan harus melebur kita. Seperti tanah liat yang bagaimana kita lihat kepada pengrajinnya yang membuat dirinya, yang membuat tanah liat itu berbentuk. Bagaimanapun ketika pada masa pembentukan proses itu tidaklah mudah. Proses itu pasti ada sakit.
Dan ketika diproses, bisa saja hal itu baik atau rusak. Ketika baik harus diulang lagi. Dan ketika baik, dan itulah menjadi kesempurnaan. Begitulah dengan kehidupan. Ketika kita menyerahkan diri kita, mempercayai diri kita untuk dilebur bersama Tuhan, berarti kita siap untuk berproses. Berarti kita siap untuk apa yang inginkan Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita percayakan Tuhan sebagai pemimpin kita untuk melebur kita bagaimana sesuai yang Ia kehendaki. Kita bisa saja kurang baik atau saja kurang rusak. Kenapa? Karena di dalam proses itu kita kadang tidak tahan. Kita kadang sering lari. Kita kadang sering menyimpang bagaimana yang seharusnya inginkan Tuhan tidak kita lakukan. Sehingga apa? Kadang ini menjadi sebagai krisis di dalam kehidupan kita. Kita menggunakan kebebasan yang kita salah gunakan. Sehingga kita tidak mengingat serta melanggar janji kita kepada Tuhan yang mau membentuk hidup kita. Perjalanan hidup ini pasti akan mengalami berbagai suka dan duka. Maka bagaimanapun kita harus menghadapinya. Seberat apapun itu, kita pasti mampu karena kita tidak hidup sendiri. Namun Allah memberikan pertolongan dan janji-janji keselamatan. Bapak, Ibu, serta jemaat yang terkasih, Allah sanggup untuk memperbaiki dan membuat hidup kita indah kembali. Ialah yang membentuk kita dan membentuk hidup kita. Ia mampu membentuk hidup kita kembali baik ketika kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya dan segala suka duka kita kepadanya. Meletakkan semua yang pecah dan berantakan dalam tangannya, maka Ia akan mampu berkarya di dalam kehidupan kita. Pemulihan dan pemeliharaan Allah itu unik dan luar biasa. Terkadang kita sangat sulit memahaminya. Namun bagaimanapun, ketika kita sudah komit dan kita memberikan kepercayaan, kita harus menyerahkan dan percaya penuh kepada Dia bahwa Tuhan yang memiliki semua otoritas atas diri kita dan kehidupan kita semua. Kita juga harus mengingat pentingnya memperhatikan diri kita sendiri dengan patuh pada perintah Tuhan dan menjunjung tinggi hubungan perjanjian yang kita miliki dengannya. Bapak, Ibu, serta jemaat yang terkasih, pada akhirnya firman Tuhan pagi ini mengajak kita untuk melihat bagaimana Tuhan telah berjanji melalui perantaraan Nabi Amos, dan Ia tidak akan mengingkari janjinya itu. Sampai selama-lamanya, Tuhan hanya meminta kesediaan kita untuk percaya dan menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan-Nya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati aktivitas kita.